Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Damai di hati. Kita persembahkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, yang boleh menganugerahkan hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus tahun 2020. Dan persekutuan ibadah di saat ini, ada ibadah hari Minggu dan dirangkaikan dengan pelayanan baptisan, dan bagi jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui siaran TV kabel, live streaming melalui Facebook. Jadi bagi kita yang sudah ada di gedung gereja, para pelayan khusus dan keluarga Rengkung Supit dan orang tua baptisan dari anak Hillary Valeria Rengkung, selamat datang, selamat kita beribadah. Dan bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing, selamat kita beribadah dan kiranya Tuhan memberkati kita di persekutuan ibadah ini. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Bapak Romi Mokodompis, Sarjana Teologi. Dan dalam persiapan, mari kita berdiri. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 2, Dunia Tercipta Oleh Karena Tuhan-Mu. Dunia tercipta oleh karena Tuhan-Mu. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu. Berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaan-Nya. Wujudkan cinta, kasih, damai dan teladan-Mu. Bekerja demi kebesaran nama-Nya. Pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya. Dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya. Bahagia, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah demokrasi bukan demonstrasi. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih nats pembimbing yang terambil dari Titus pasal 3. Titus pasal 3 ayatnya yang ke-8 yang menuliskan demikian. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikian nas pembimbing, mari kita nyanyikan Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk.
Marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, di pagi hari yang kudus ini kami boleh menaikkan pujian syukur karena Engkau dengan semua kebaikan-Mu boleh lagi memberi kami waktu dan kesempatan untuk mengadakan satu persekutuan, walaupun hanya diikuti oleh pelayan khusus di rumah gereja dan keluarga yang akan membawa anak mereka masuk dalam sakramen baptisan kudus, dan semua jemaat mengikuti dari rumah masing-masing maupun dari tempat mana kini jemaat berada, namun tidak mengurangi kerinduan kami untuk ada dalam persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Maka biarlah kiranya persekutuan kami, ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya boleh jadi hanya dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. NKB nomor 19, Dalam Lautan yang Kelam. Dalam lautan yang gelap terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan Tuhanisku. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita
dan mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Engkau berfirman kepada kami, supaya kami mengasihi Engkau ya Tuhan Allah. Demikian juga kami mengasihi sesama kami. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tetapi dalam praktek kehidupan yang kami jalani ya Tuhan, kedua hukum ini walaupun sudah pasti Tuhan nyatakan kepada kami, tetapi dalam melaksanakannya terkadang ada ketidakpastian dari kami untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama kami. Apakah kami telah mengecewakan-Mu ya Tuhan, atau kami telah mengecewakan sesama kami karena kelemahan, karena kekurangan, karena kesalahan dalam berucap, kata, berpikir maupun bertindak. Maka dengan penuh kerendahan hati kami mohon, ampuni kami Tuhan. Jikalau hukum Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan dan keinginan Tuhan seringkali tidak terjawab dalam perilaku kehidupan kami. Dan inilah kami ketika kami mengaku segala dosa kami dalam penyesalan sambil memohon pengampunan dari Tuhan. Biarlah berlaku segala sesuatu menurut rancangan dan rencana Tuhan, supaya kehidupan kami boleh dikuduskan, disucikan, dan kami boleh menjalani lagi hidup untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengar dan sambut doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian ajaib benar anugerah. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawalah dosa. Amin. NBT nomor 37, Tuhan Yesus adalah penabur. Benih di ladang dunia, disiramnya sampai tumbuh subur, dari kuncup berbuah mulia. Kita ini benih yang ditabur dari batu pun semak duri, tapi di dalam tanah yang subur, tak hentinya buah diberi. Mari berdoa untuk pelayanan firman, kita berdoa. Kerinduan kami adalah hidup sesuai dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Tetapi kami merindukan petunjuk-petunjuk dari Tuhan sendiri yang akan menuntun
kehidupan kami. Karena itulah saat ini kami akan membaca firman-Mu sebagai penuntun yang akan menunjuk jalan bagi kami menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Persiapkan kami untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Perikop firman Tuhan diberi judul Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi ada orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapati jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah berita firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali mendengar istilah gagal paham. Nah, gagal paham ini seringkali mengakibatkan kesalahpahaman. Jadi orangnya nak mengerti itu maksud, mungkin dia cuma dengar sepanggal, kemudian dia tidak mencerna itu, dia tidak mengerti itu, dia tidak memahami itu, tetapi sudah disalurkan lewat perilaku dan tindakannya. Itulah orang yang disebut dengan gagal paham. Yang nak mengerti cuma dengar sepanggal-sepanggal, cuma orang dah bilang, tidak ada pembuktian, nyanda iko cuma dengar orang. Nah, sehingga dia gagal dalam memahami satu informasi. Kemudian dari gagal paham ini lahirlah apa yang disebut dengan kesalahpahaman. Karena dia nak mengerti, timbullah salah penilaian, salah memahami, salah interpretasi. Sehingga yang dia lakukan adalah bagaimana kemudian timbullah satu perilaku yang disebut dengan mau bilang demonstrasi juga enggak, karena demonstrasi terkadang ada suatu kebenaran, informasi yang benar, tetapi pada prakteknya menyimpang, itu yang didemon, diadakan protes yang besar-besaran. Ada demonstrasi juga yang murni, yang tulus, yang betul-betul lahir dari bagaimana mau meluruskan sesuatu. Tetapi ada demonstrasi juga yang ada yang menunggang, ada kepentingan, ada sesuatu tujuan yang mau dicapai.
Tetapi itulah demokrasi. Namun jangan kita salah kaprah, jangan salah kita memahami tentang hal ini, karena pemahaman tentang demokrasi itu ya sama dengan orang mengerti sidang rakyat. Demokrasi. Tetapi kalau kita benar-benar memahami sesuatu dengan baik, kita tidak gagal paham, kemudian tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka tentu dalam menjalani hidup di alam demokrasi ini sedap orang baku tukar pikiran. Kalau mungkin ada kekurangan, ada kelemahan, boleh langsung baku togor, langsung baku, artinya nyanda cerita pe orang dulu baru orang lain yang togor. Paling bagus kalau secara empat mata tanya apa maksud, apa maumu, apa maksudmu. Itulah pengalaman yang terjadi ketika Paulus dan Silas tiba di Tesalonika. Dorang dua langsung menyebarkan pemahaman Rasul Paulus tentang Yesus, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepada kamu. Di sana mereka menjelaskan dengan baik, menjelaskan dengan pemahaman yang mudah dimengerti oleh orang-orang yang ada di Tesalonika. Sehingga ada sebagian yang karena mengikuti dengan baik, mengikuti dengan benar, tidak gagal paham, mereka mengerti, dan akhirnya mereka tidak salah paham. Tetapi ada sekelompok orang yang hanya mengikuti sepenggal, kemudian mungkin cuma dengar orang, kemudian di dalam dirinya sudah ada sesuatu doktrin yang tidak murni lagi dalam penerimaan pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh Paulus. Itulah orang Yahudi, sebab orang Yahudi tidak menerima Yesus itu disebut sebagai Mesias. Nah, sehingga beberapa orang Yahudi ini mereka memancing situasi dengan mengundang ini penjahat-penjahat pasar, preman-preman pasar untuk menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kericuhan. Nah, jadi karena ada satu kepentingan, maka penerimaan terhadap apa yang diajarkan oleh Paulus tidak diterima dengan baik, tidak diterima dengan benar. Karena mereka menganggap diri mereka lah yang paling benar. Itulah Yahudi. Tetapi tidak semua, hanya 1-2 orang. Nah, situasi ini kemudian semakin membesar dan akhirnya mereka mencari Paulus dan Silas. Yason sudah selamatkan, Yason sudah sembunyikan, dan akhirnya Yason inilah yang diseret dengan beberapa orang yang ada di rumah Yason untuk dibawa ke pembesar-pembesar yang ada di kota Tesalonika waktu itu. Diadakanlah sidang rakyat. Tetapi karena ini adalah pekerjaan Tuhan dalam hal pemberitaan Injil, maka tentu apa yang dilakukan oleh sekelompok orang rakyat Yahudi yang gagal paham, yang menimbulkan kesalahpahaman, mereka kemudian membawa Yason dalam sidang itu. Tetapi karena ini adalah pekerjaan Tuhan, maka tentu para pembesar di kota Tesalonika memiliki hikmat, berpikir baik, berpikir jernih dalam menanggapi situasi dan persoalan yang sedang terjadi. Nah, sehingga dorang dengar dulu apa dan bagaimana penjelasan dari Yason. Sehingga sesudah Yason memberikan penjelasan, ya oke, kalau begitu ngana jamin. Nah, ini suatu kebijaksanaan yang luar biasa. Tidak salah dalam mengambil keputusan, karena hanya mengikuti sekelompok orang, tidak tahu kedudukan persoalan yang pasti apa dan bagaimana, sudah mengadakan demonstrasi. Ya, mentang-mentang ini negara demokrasi, akhirnya hanya memperjuangkan satu kepentingan, dong pikir kepentingan seluruh rakyat. Apalagi itu mungkin 1-2 orang pemahaman tentang uang 75.000 ada gambar salib, dengan pemahaman tentang logo
75 tahun Indonesia merdeka ada gambar salib. Mungkin hanya 1-2 orang yang salah memahami, salah paham karena gagal paham, tidak mengerti dan tidak memahami. Akhirnya disebarluaskan bahwa jangan pakai doi itu karena ada gambar salib. No, kalau orang anak-anak dulu orang bermain cengek dang, apa kata itu gambar salib? Mau di kampung mana di Indonesia ini kunya nak jaga bermain cengek pakai gambar salib? Sampai di kampung-kampung bebalumpa. Atau di mana kunya lewat akan perampatan? Perampatan kan gambar salib. Nah, atau jangan kasih baku 3 tambah 4 dang. Jadi ini karena gagal paham. Karena banyak yang tidak mengerti dan memahami hidup di negeri yang dikatakan negeri yang berdemokrasi. Sehingga muncul kesalahpahaman. Dan akhirnya timbul demo-demo yang kemudian tidak sepantasnya dan tidak sepatutnya. Karena ya kurang mengerti. Nah, karena itu firman Tuhan mengajak dan mengajar kepada kita saat ini bahwa mari sebagai orang percaya jangan kita mendengar firman hanya setengah-setengah. Akhirnya kita gagal paham. Akhirnya kita tidak mengerti. Dan kemudian kita salah paham. Dan akhirnya ketika kita mengatakan firman itu, melakukan firman itu, orang gagal menjalankan misi dan melaksanakan firman itu. Karena salah dalam memahami. Sama dengan ketika kita memahami tentang baptisan. Memahami baptisan. Dulu habis baptis tuh air baptisan ini adanya minta. Oke apa? Mau kasih minum tapi Pak di rumah dah kurang sehat kok. Jadi kalau kasih minum nih air baptisan mau baik kata dia. Atau baptis tidak memahami tentang arti baptisan sudah mempersalahkan. Oh, Gemim kok so salah dalam mempraktekkan baptisan. Bilang kata kok baptisan percik. Percikan begini. Mernapa dong sudah baking curah? Curah begini. Falo kong sirang. Mana yang betul? Padahal sebenarnya Gemim tidak mempersoalkan cara. Tetapi dilaksanakan dalam nama siapa dulu? Mau selamkah, mau mudung muka, mudung belakang, mau colo tenggelam begitu, mau lego di air, mau baptis percik, mau bagaimanapun caranya, Gemim tidak terlalu menekankan pada bagaimana proses baptisan itu. Tetapi baptisan itu dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Begitu juga menjadi orang tua baptis. Ketika memahami dengan benar siapa orang tua baptis, beda dengan pemahaman dulu. Saksi baptisan. Kalau saksi berarti kita cuma dah lihat. Kita cuma dah lihat ini anak ini dong so baptis. Betul, kita saksinya. Sama dengan orang kawin, kalau orang kawin itu ada 2 orang saksi. Kedua orang saksi itu ya turut menyaksikan bahwa memberikan keterangan dengan benar bahwa betul dong 2 ini so kawin. Itu saksi. Sama dengan ketika dibaptis. Kalau saksi baptisan, ya kita semua bilang, iya kita so dalia kok dorang waktu dah baptis di gereja kita dah menjadi saksi. Nah sekarang sudah bergeser pemahamannya, tidak seperti itu lagi. Sehingga kita harus memahami bahwa saksi baptisan itu sekarang sudah berganti dengan orang tua baptisan. Artinya orang tua berarti memenuhi semua kebutuhan hidup dari anak ini. Secara jasmani, secara rohani, secara materi dan secara spiritual. Tetapi juga berlaku pendampingan seumur hidup. Dalam rentang waktu awal kita selalu bilang 16 tahun pertama. Mampu enggak Bapak Ibu Saudara-saudara menerima tanggung jawab mendidik anak ini sampai 16 tahun. Nah, sehingga mari kita mulai jangan gagal paham dalam memahami situasi dan kondisi apapun, termasuk dalam memahami firman. Nah, sehingga kita membaca pada akhirnya Paulus dan Silas dapat melanjutkan perjalanan mereka, pelayanan mereka. Tapi Paulus bilang tunggu dulu, kalau mau balik ulang di Tesalonika, tunggu dulu.
Karena memang Paulus jangan sampai dia balik ke Tesalonika lantaran dia sedang ditunggu oleh orang-orang yang gagal paham, orang yang tidak mengerti siapa Mesias, siapa Kristus. Paulus mau jelaskan, madom pikir dorang lebih pandai, dorang lebih betul. Nah, kapan ini bisa terjadi dalam praktek kehidupan kita kalau ketika kita menjelaskan sesuatu tidak ada kerendahan hati, tidak mau mendengar, tidak mau menerima, kapan bisa berterima? Tetapi kalau orang baku tukar pikiran, baku tukar pendapat, baku tanya, kan selalu ada hubungan timbal balik. Akhirnya dua-dua mengerti. Oh iyo kote. Nah, sama dengan kita tempo pernah orang kasih ayang, Neta bawa joni ayang ini. Duh, ayang laka pegaga, jadi kita kan tuh terus polo komba pulang. Pas kita pulang di jalan baku tas lat, deng ni orang baru pulang menyabung. Bembe ayang. Dan kemain dan ni pendeta ini. Padahal kita orang cuma ada kasih itu ayang. Mar kelantaran baku bawa dengan orang dah pulang menyabung, tas lak baku bawa dulu ya. Napa sih? Sana pendeta so bembe ayang. Kemain dan ni pendeta ini. Nah itu kan karena gagal paham. Sehingga timbul kesalahpahaman. Kita nak pusing. Mau tuduh apa yang pasti kita betul kok orang dah kasih. Nah seperti itu. Jadi kita harus memeriksa kebenaran suatu informasi. Kita mengecek jangan sampai pada akhirnya karena kita gagal memahami, kita kurang memahami, kita tidak memahami, akhirnya timbul kesalahpahaman. Nah, jadi dalam kehidupan berjemaat kita, marilah sebagai Jemaat Gemim Efata Tambala, orang jangan gagal dalam memahami segala sesuatu. Apalagi di situasi pandemi COVID seperti ini, jangan sekali-kali kita gagal dalam memahami segala sesuatu. Tetapi mari kita selalu sering bertanya. Tetapi yang pasti dan tentunya adalah mari kita selalu membangun komunikasi, selalu bertanya kepada Tuhan. Supaya kita tidak gagal memahami maksud dan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita hidup di negeri yang alam demokrasinya memiliki kebebasan, kita tidak kebablasan untuk melakukan dan mengerjakan kehendak Tuhan. Karena kita benar-benar mengerti kehendak Tuhan, kita mempraktekkan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Teristimewa bagi keluarga Rengkung Supit, Papa Ani, Mama Ani, biarlah kiranya anak yang akan dibaptis ini selalu akan menikmati berkat, karena juga tanggung jawab menerima tanggung jawab sebagai orang tua baptisan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita semua. Papa Ani, Mama Ani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan baptisan. Saudara-saudara, baptisan anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa, bukan hanya orang dewasa tetapi juga kepada anak-anak. Dan yang dimaksud dengan jadi mengabaikan baptisan anak-anak sama halnya dengan mengabaikan perintah Yesus. Baptisan adalah tanda perjanjian antara Allah dengan orang-orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Inilah yang dimaksudkan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil Tuhan Allah kita. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan tentang baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Itu berarti termasuk anak-anak yang mendapatkan pelayanan baptisan. Kejadian 7 di mana peristiwa air bah, Nuh bersama dengan seisi rumahnya diselamatkan. Dan menurut 1 Petrus 3 ayat 18-22, bagi kita dikiaskan dengan baptisan yang maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani,
melainkan untuk memohonkan nurani yang baik kepada Allah. Di dalamnya terkandung makna sebagai kiasan keselamatan berlaku bagi keluarga termasuk anak-anak. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikanlah bahwa yang dipersoalkan bukan cara, entah curah, percik, atau salam, tetapi dalam nama Allah, Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan mereka dari persekutuan kematian dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita beroleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar supaya mereka berakar serta berdasar pada kasih. Mari kita kidungkan Kidung Jemaat 304, Pandang Ya Bapa. Dengarkanlah Injil yang dalamnya tertulis bahwa Yesus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika melihat hal itu ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan atasnya ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Selamanya, amin. Mari berdoa. Seorang anak atas permintaan keluarga hendak dibawa dalam sakramen baptisan kudus supaya dimeteraikan dalam satu perjanjian yang kudus denganmu ya Tuhan. Kerelaan hati keluarga untuk membawa anak yang kekasih ini dalam persekutuan perjanjian yang kudus dengan Tuhan ditopang oleh orang tua baptisan yang sedia untuk memberi diri, menerima tanggung jawab, menyertai, mendampingi kehidupan anak yang kekasih ini sampai dimanapun kehidupan kami sebagai manusia. Karena itu maksud dan rencana yang baik ini biarlah kiranya berkenan kepada Tuhan dan akan segera kami laksanakan
hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pelayanan baptisan sesuai dengan surat baptis 004 SB garing 089 garing 04 angka Romawi 8 tahun 2020 di hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020. Nama yang kami bacakan kiranya boleh berdiri di tempat. Nama anak Hillary Valeria Rengkung, tempat tanggal lahir Manado 14 April 2020. Nama ayah Mario Rengkung. Nama ibu Lian Supit, dalam keluarga Rengkung Supit. Orang tua baptis, mohon maaf kami bacakan nama saja. Jacqueline Sorongan, alamat Mokupa. Maaf, Jacqueline Sorongan. Rini Suot, Mokupa. Bribda Jaudi Worung, Mokupa. Cindy Tombiling, Mokupa. Penatua Freddy Takser SH, Tateli. Iren Yolanda Thomas, Tambala. Serda Alfon Peter, Tambala. Magriani Martinus, Tambala. Romi Pangalila, Tambala. Syamas Nancy Warongan, Tambala. Farli Lao, Borgo. Faisi Jansen, Borgo. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan ini untuk maksud tersebut, bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak-anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak-anak saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah, kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak ini sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan dan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kepada orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawab saudara-saudara? Tuhan memberkati jawab saudara-saudara. Mari kita nyanyikan Kami Beroleh Hidup Yang Baka, Pandang Ya Bapa.
Persilakan duduk. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita kepada Allah dengan memberikan persembahan syukur. Sambil kita memberi, kita nyanyikan yang Maha Kasih, yaitu Allah. Sebelum kita akan mendoakan persembahan, ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa Engkau tetap menjadi Allah bagi kami, yang selalu menguatkan kami, yang selalu memberkati kami, dan yang selalu memenuhi segala harapan kerinduan kami. Sehingga sebagai orang yang percaya, kami merasa bahwa hidup kami diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah berkat Tuhan itu ada yang bertambah usia pribadi, ada yang bertambah usia perkawinan, ada yang berbahagia karena sembuh dari sakit, bersuka cita dan bersyukur karena mendapatkan berkat, termasuk keselamatan ketika kami pergi kemana kami pergi dan berada. Selalu kami kembali dengan tidak kurang satu apapun. Kami berterima kasih Tuhan karena sungguh nyata kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami harus mengerti ini supaya kami tidak gagal paham, kami tidak salah mengerti maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami sebagai jemaat Gemim Efata Tambala, walaupun kami masih beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi kerinduan kami untuk bersyukur, berterima kasih, di mana kami diajarkan bagaimanapun cara kami beribadah, bersekutu, ataupun di mana kami membangun persekutuan dengan Tuhan, di situ pasti kami merasa bahwa hidup kami diberkati. Karena itu baik kami yang beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah di rumah, Tuhan memberkati kami semua. Berkati juga badan pekerja, pelayan khusus, perangkat pelayanan, seluruh jemaat, pemerintah, bangsa, negara, kepala desa, kepala lingkungan, semua orang-orang yang berupaya untuk memaksimalkan kehidupan kami di negeri yang memiliki paham demokrasi, supaya demokrasi yang kami nikmati di NKRI ini tidaklah atau bukanlah demokrasi yang kebablasan. Karena seringkali terjadi demo-demo
yang tidak pada tempatnya. Tetapi kami percaya bahwa ketika orang memiliki aspirasi untuk disalurkan, kami doakan supaya disalurkan secara benar, secara tepat, sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan kami semua sebagai warga masyarakat. Karena itu Tuhan berkati semua pihak yang berupaya untuk memaksimalkan hidup kami, pemerintah, aparat, kepolisian, TNI, masyarakat semua yang mengupayakan agar NKRI ini berdiri utuh, teguh, kokoh, kuat karena dibangun dengan dasar Pancasila, maka Tuhan memberkati kami semua. Hari ini kami telah melaksanakan satu tanggung jawab gereja, bahkan keluarga, melalui keluarga Rengkung Supit, adik Hillary Valeria telah dibawa dalam sakramen baptisan kudus, supaya anak ini masuk dalam perjanjian yang kudus dengan Tuhan. Anak ini sudah dimeteraikan lewat sakramen baptisan kudus, maka itu berarti bahwa anak ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Sertailah dia dalam pertumbuhannya, sertailah Papa Ani, Mama Ani, kedua orang tuanya, semua pihak yang telah menerima tanggung jawab untuk mengantar anak ini menjadi anak yang kuat dalam iman, sehat, cerdas, dan anak ini bisa menjadi kebanggaan kami semua. Terima kasih Tuhan, seluruh proses kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Namun dalam kerja pelayanan gereja Tuhan juga selalu kami memohon kekuatan, kemampuan dari Tuhan agar gereja Masih Injili di Minahasa, Gemim Efata Tambala selalu dapat menjadi persekutuan jemaat yang saling baku tukar pikiran, saling baku hormat, saling baku bantu, saling membangun satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berbagai situasi dan kondisi apapun. Maka biarlah kiranya Tuhan, kami yang akan kembali melanjutkan hidup kami dalam tugas pekerjaan pelayanan kami di sepanjang minggu ini, kami selalu dapat menikmati bagaimana penyertaan dan tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala profesi pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah kiranya dari situ menghasilkan berkat yang mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup kami. Tetapi teringat kami akan saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, yang berduka cita, yang mengalami berbagai persoalan dalam hidup. Kiranya Tuhan, jalan yang terbaik selalu ada dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Dan kami sudah memberi persembahan saat ini dalam bentuk uang, apakah itu di sampul, di kotak, atau pemberian diri kami, semuanya kami mohon berkat Tuhan, agar apa yang kami beri kudus dan dalam penggunaan pemanfaatannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari berdiri dan kita menyanyikan nyanyian Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat rasuli yang berikut menurut 1 Korintus 1 ayat yang ke-10.
Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sampaikanlah salam kepada orang-orang yang sakit, lanjut usia, dan siapa saja yang kita jumpai di sekitar kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu dan selamat untuk keluarga Rengkung Supit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam persekutuan ibadah saat ini masuk persembahan syukur hari ulang tahun yang ke-56 tahun pada tanggal 12 Agustus tahun 2020 dari Ibu Yuke Pondaa, keluarga Sene Pondaa, Rp50.000. Dan disampaikan kepada kita semua, baik kita yang berada di gedung gereja maupun jemaat yang berada di rumah, bahwa untuk ibadah minggu depan, Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020, sesuai dengan jadwal, jam 7 pagi fungsional ditukar. Jam 7 pagi pria kaum bapa jemaat. Jadi sekali lagi untuk jam 7 pagi pria kaum bapa jemaat. Jam 10 pagi fungsional lansia. Jadi untuk jam 10 pagi fungsional lansia, kemudian jam 3 sore wanita kaum ibu, jam 3 sore seluruh wanita kaum ibu, dan jam 6 sore seluruh pemuda dan remaja. Jadi jam 6 sore seluruh pemuda dan remaja. Dan perubahan-perubahan ini akan kami bahas dalam sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat untuk mengevaluasi seluruh kegiatan ibadah di bulan Agustus, dan mungkin akan ada perubahan untuk ibadah-ibadah di sepanjang bulan September, baik ibadah hari Minggu, ibadah kolom, ibadah Bipra, dan anak sekolah minggu, ibadah lansia. Jadi akan dibahas dalam sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Jadi untuk sementara kita masih mengikuti jadwal yang sudah kita tentukan sampai bulan Agustus ini. Kemudian kembali disampaikan, walaupun mungkin hanya beredar di media sosial, tetapi kami menyampaikan kepada jemaat bahwa untuk almarhum Bapak Morris Lonto dinyatakan bebas COVID sesuai dengan surat atau edaran yang sudah disampaikan kepada keluarga. Jadi sekali lagi untuk almarhum Bapak Morris Lonto dinyatakan bebas COVID, dan oleh karena itu kita kembali untuk melaksanakan seluruh kegiatan baik di jemaat dengan menggunakan protokol kesehatan. Dan demikianlah seluruh kegiatan ibadah kita di pagi hari ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Efata Tambala menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua, baik yang mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah di gedung gereja
pelayan khusus bahkan keluarga Rengkung Supit dan seluruh orang tua baptis dari adik Hillary Valeria Rengkung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kian juga dengan jemaat yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti persekutuan ibadah ini melalui tayangan TV kabel dan juga melalui live streaming, melalui Facebook. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada dimanapun yang dapat menjangkau siaran ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan atas nama seluruh yang hadir, menyampaikan terima kasih kepada Kadim, Pendeta Bapak Romi Mokodompi Sarjana Teologia, yang sudah memimpin persekutuan ibadah hari Minggu, tapi juga pelayanan baptisan. Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan, dalam kehidupan setiap hari, bahkan bersama dengan keluarga. Sampaikan terima kasih juga bagi pianis, Bapak Syamas Ari Martinus, operator LCD, Penatua Venus Tindangen. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Pelayan khusus Kadim berjalan ke pintu depan. Mari kita berdiri. Kita menyanyi bersama-sama Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita bersalaman COVID.